Oke, kembali lagi bersama saya di Dr. Eng Channel. Oke ya, jadi kali ini saya akan membahas tentang salah satu sumber energi terbarukan yang paling banyak digunakan di dunia. Oke ya. Nah, jadi energi tersebut adalah energi matahari. Oke ya. Nah, jadi energi matahari ini itu sangat melimpah ruah di alam semesta. Energi matahari ini juga kita dapatkan secara gratis, gitu ya. Nah, karena energi matahari ini adalah energi yang masih belum bisa kita manfaatkan secara langsung di peralatan, maka kita perlu alat tambahan untuk mengkonversi atau untuk merubah dari kondisi energi matahari menjadi energi listrik. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, alat tersebut kita kenal dengan nama panel surya atau fotovoltaik atau solar panel. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan tentang aplikasi dari panel surya ketika diterapkan di rumah. Oke, sebelum saya lanjutkan, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Oke, saya lanjutkan. Next. Oke, dari solar panel itu mempunyai dua parameter. Oke ya, parameter yang pertama itu adalah intensitas radiasi matahari dan parameter yang kedua itu adalah suhu. Jadi kedua parameter ini sangat mempengaruhi dari daya yang dihasilkan oleh solar panel. Oke ya. Nah, jadi saya simbolkan di sini intensitas radiasi matahari dengan simbol S. Saya berikan tanda panah, itu menandakan bahwa iradiasi berbanding lurus dengan P atau daya. Maksudnya apa? Ketika iradiasi matahari atau intensitas radiasi matahari itu tinggi, kalau kondisi yang nyata adalah ketika dia itu matahari lagi terik gitu ya, tidak mendung. Nah, maka daya yang dihasilkan juga ikut tinggi. Nah, apabila iradiasi matahari itu rendah atau kondisi cuaca sekarang itu lagi mendung gitu ya, atau mungkin cuacanya sudah sore mendekati malam. Nah, maka iradiasi tersebut akan menjadi rendah sehingga menghasilkan konversi ke listrik itu juga menjadi rendah atau daya yang dihasilkan menjadi rendah juga. Jadi berbanding lurus. Nah, kita masuk ke parameter yang kedua yaitu suhu atau temperatur. Apabila temperaturnya itu tinggi, nah di sini saya simbolkan temperatur dengan huruf T besar, negasi P. Maksudnya apa? Ini berbanding terbalik. Ketika temperatur atau suhu itu tinggi, maka daya yang dihasilkan akan semakin rendah. Ketika temperatur itu semakin rendah, nah maka daya yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, temperatur yang semakin rendah tadi ada limitnya ya, yaitu 25 derajat Celcius. Nah, kenapa seperti itu nanti akan saya jelaskan. Oke ya. Nah, terus mungkin akan ada pertanyaan gitu ya. Loh, kenapa ketika temperatur kok berbanding terbalik? Ketika iradiasi kan logis, ketika cahayanya terik maka dia dayanya besar, ketika cahayanya tertutup mendung misalnya maka dia akan semakin kecil, itu kan logis. Kok temperatur kok berbanding terbalik? Nah, jadi seperti ini ya. Temperatur di sini adalah temperatur dari peralatan, dari benda, atau dari solar panel secara fisik gitu ya. Nah, jadi bukan temperatur udara. Nah, jadi misalnya kita menggunakan thermal detector, kita ukur atau sensor suhu, kita tempelkan ke bodinya dari solar panel ini, maka kita dapat suhunya, ya. Nah, peralatan ketika panas itu cenderung performance-nya atau performanya akan turun gitu ya. Misal kita main laptop gitu ya. Nah, terus spesifikasinya kurang untuk gaming misalnya. Kita buat gaming, akhirnya panas, overheat. Nah, maka performanya akan turun, bisa lag, bisa hang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini berpengaruh pada daya-dayanya akan semakin turun. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, kebanyakan orang itu kan kadang-kadang mengira bahwa
oh ini adalah solar panel atau panel surya. Dia itu tergantung panas. Nah, ketika panas, maka dia akan menghasilkan daya yang besar. Nah, sebenarnya ini tidak salah ya, tapi kurang tepat. Bukan panas gitu ya, tapi intensitas radiasi matahari atau iradiasi gitu ya. Yang semakin tinggi baru dayanya semakin besar. Nah, kalau panasnya yang tinggi malah dayanya semakin kecil. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, cuma memang intensitas radiasi matahari itu akan tinggi. Nah, biasanya itu ketika kondisi di luar itu panas gitu ya. Nah, tapi ingat, ketika iradiasinya tinggi, panasnya juga tinggi, maka panasnya mengurangi, iradiasi mataharinya tinggi menambah, ujung-ujungnya nanti tidak akan optimal gitu ya. Nah, jadi PV ini akan atau panel surya ini akan sangat optimal ketika kondisi iradiasinya tinggi, suhunya itu 25 derajat Celcius atau mendekati itu. Nah, itu adalah kondisi terbaiknya yang akan mengeluarkan daya tertinggi dari spesifikasi panel surya tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ketika kita membeli panel surya, secara fisik tampilannya adalah sebelah kanan atau sebelah kiri dari ini ya, dari tampilan ini. Nah, jadi ini adalah tampilan secara fisik ketika kita beli panel surya, ya, yang nyata gitu ya. Nah, ketika kita balik, nah ini adalah nameplate. Nah, ini yang akan kita lihat di balik dari tampilan depan ini, di belakangnya adalah ini, spesifikasi dari solar panel. Oke ya, saya sebutkan secara singkat aja gambarannya. Rate power Pmax ya. Pmax ini berarti power max atau daya maksimum. Kurang lebih adalah 3%. Jadi toleransinya ya. Jadi dia itu bisa 3% lebih dari 100 watt atau kurang dari 100 watt sebanyak 3% atau 3% ke bawah atau 3% ke atas dari 100 watt. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Voltage ini tegangan ya. Jadi tegangan ketika dia itu kondisinya dayanya maksimum. Oke ya, arusnya, terus tegangan open circuit, tegangan short circuit, ya, dan maksimum series fuse. Nah, bisa dilihat ya, sampai 15 ampere. Ya, dan semua data ini itu adalah data yang dihasilkan dari pengujian. Nah, ini disebutkan standar test condition 1000 watt per meter persegi dan temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Maka dari itu, jadi maksudnya apa? Data dari rate power Pmax tadi ya, daya maksimumnya, tegangan, arus, terus tegangan open circuit, arus short circuit, itu semuanya dihasilkan dari kondisi ketika iradiasinya adalah 1000 watt per meter persegi dan ketika temperaturnya 25 derajat Celcius. Selain kondisi tadi atau kondisi iradiasi 1000 dan temperatur 25, selain kondisi keduanya itu terjadi, maka dia tidak akan sesuai dengan spesifikasi ini. Karena banyak orang yang baru membeli solar panel atau panel surya, nah itu waktu mengukur dayanya, loh kok nggak 100 watt? Kok nggak 17,5 volt? Nah, jadi kok berbeda dengan spesifikasi yang ada di nameplate? Nah, itu yang kurang tepat. Nah, jadi harus sesuai dengan kondisi waktu itu berapa, iradiasinya berapa, temperaturnya berapa. Nah, yang ada di spesifikasi yang ada di nameplate ini adalah kondisi maksimal, kondisi terbaik yang bisa dikeluarkan oleh panel surya. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah penjelasan mengenai perhitungan sel di fotovoltaik atau di panel surya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sel itu adalah satu kotak yang ada di solar panel atau panel surya. Nah, kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 sel. Ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sel. Nah, jadi 6 kali 12, 72 sel. Oke ya.
Nah, jadi fotovoltaik atau solar panel atau panel surya itu ada yang 72 sel, ada yang 36 sel, ada yang 60 sel, dan beberapa jumlah sel yang lainnya. Oke, nah jadi seperti itu caranya kalau misalnya kita tidak menemukan di nameplate jumlah selnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari fotovoltaik atau panel surya. Nah, jadi ada 3. Yang pertama adalah monokristalin, yang kedua polikristalin, yang ketiga adalah thin film solar cell atau fleksibel solar cell. Oke ya, nah jadi kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau monokristalin dibandingkan dengan polikristalin, monokristalin dari sisi efisiensi dan dari sisi besarnya daya dengan ukuran yang sama ya, misalnya dengan polikristalin, maka daya yang dikeluarkan monokristalin bisa lebih besar dalam kondisi yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi efisiensi, nah dari sisi daya yang dihasilkan, maka kita pilih monokristalin. Tapi kalau kita pilih dari sisi harga, nah dan kita tidak membutuhkan terlalu besar, misalnya dayanya memang sudah cukup, maka kita bisa memilih polikristalin. Nah, kalau monokristalin ini dominan hitam, dipisahkan antar selnya itu dengan garis putih, tipis. Nah, kalau polikristalin itu lebih ke biru-biruan, gitu ya. Nah, dan kotak-kotaknya itu lebih kecil. Kalau misalnya thin film solar cell atau flexible solar cell ini, nah ini lebih kita pakai pada aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Contoh, mobil listrik. Nah, misalnya kita pakai yang tipe monokristalin atau polikristalin kotak-kotak gitu ya. Nah, itu kurang bagus ketika digunakan di mobil listrik. Nah, dan tidak fleksibel. Nah, ketika kita menggunakan film solar cell atau fleksibel solar cell ini, maka akan lebih bagus, lebih cocok gitu ya aplikasinya. Nah, kalau misalnya aplikasinya itu di rooftop atau di atap rumah, maka boleh kita menggunakan monokristalin atau polikristalin cocok gitu ya. Nah, jadi mana yang lebih bagus dari ketiga ini? Tidak ada yang lebih bagus. Nah, tapi sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau dari sisi ekonomi ya polikristalin mungkin ya kalau dibandingkan dengan monokristalin. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah aplikasi dari panel surya di kehidupan sehari-hari. Oke ya, yang pertama saya bahas dari lampu PJU. Nah, ini adalah aplikasi dari panel surya yang paling sering kita lihat, khususnya di Surabaya ya. Jadi di setiap lampu lalu lintas ya di perempatan atau pertigaan, nah itu sering sekali kita temui solar panel di lampu PJU-nya atau di ini ya apa namanya di tiang yang di situ ada CCTV atau di situ ada lampu PCU. Nah, itu sering sekali kita jumpai. Setelah itu ada floating solar panel. Floating artinya mengambang. Nah, jadi solar panel atau panel surya itu ditata dalam ini ya, apa namanya? Penataan yang disesuaikan dan di bawahnya itu ada seperti pipa paralon. Nah, jadi supaya dia itu bisa mengambang di atas air. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk mencari sisi temperaturnya sehingga optimal. Ya, nah contoh ketika kita itu bicara iradiasi atau intensitas radiasi matahari, nah itu bisa kita dapatkan. Misalnya di Surabaya bisa kita dapatkan. Tapi yang sulit kita dapatkan adalah mencapai suhu optimal, yaitu 25 derajat Celcius. Nah, misalnya kita bicara di luar ya, atau daerah yang outdoor gitu ya, bukan di dalam rumah atau di dalam ruangan. Nah, itu sangat sulit sekali, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ya, suhu 25 derajat Celcius ya. 30 saja di luar itu sulit ya. Jadi, kondisinya akan lebih besar daripada 30 gitu ya, kalau misalnya di outdoor. Nah, maka dari itu, sistem floating solar panel ini sangat bagus dan sudah ada jurnalnya dan sudah diaplikasikan banyak di Jepang ya dalam satuan yang sangat besar gitu ya. Nah, sampai satuan gigawatt gitu ya. Jadi kondisinya dia itu uh, di floating solar panel ini, nah dia itu mengambang di air, nah gunanya untuk penyesuaian suhu ya. Jadi suhunya itu bisa menyesuaikan di suhu air. Nah, jadi bisa mencapai suhu yang optimal atau mendekati suhu optimal. Oke. Setelah itu saya lanjutkan di atap tempat parkir misalnya. Nah, itu bisa ditata di atasnya atau di rooftop
atap rumah sakit atau di atap mobil listrik atau hybrid ya. Nah, misalnya kita menggunakan fleksibel solar cell tadi ya. Nah, terus yang terakhir adalah di pembatas jalan misalnya. Nah, seperti gambar itu juga bisa. Misalnya di situ ada port-port untuk charger gitu ya, charger HP atau charger laptop atau yang lainnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah penerapan panel surya sebagai suplai daya pada sistem penerangan di rumah. Nah, dalam kasus ini adalah off-grid. Off-grid itu artinya grid itu adalah kita anggap di sini adalah PLN. Nah, jadi off-grid berarti tidak terhubung ke PLN, jadi full dari panel surya dan baterai. Nah, di sini kan ada baterai gitu ya sebagai backup. Oke. Panel surya, baterai. Nah, di sini ada inverter. Kenapa? Karena beban kita itu TV, AC, mesin cuci, semuanya kan AC. Nah, sedangkan panel surya dan baterai itu adalah DC, sehingga diperlukan alat untuk mengkonversi dari DC ke AC, yaitu inverter. Oke, nah jadi seperti itu. Dan instalasinya juga perlu diatur ketika kita itu mau memasangnya di rumah, karena instalasi yang pada umumnya itu yang terhubung ke PLN itu kan tidak bisa serta-merta PV atau panel surya dipasang, baterai dipasang langsung terhubung, nggak bisa ya, karena ini off grid ya. Nah, kalau on grid nanti akan saya bahas setelah ini. Oke, saya lanjutkan saja ke on grid. Nah, ini adalah penerapan panel surya di sistem on grid gitu ya, atau di rumah secara on grid. Nah, maksudnya apa on grid? Berarti kita terhubung ke PLN. Nah, maksudnya gimana? Contoh ya, ketika kita itu mempunyai panel surya di atap rumah dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, dan ketika siang hari, misal kita hanya memakai beban itu sedikit, yaitu lampu dan misalnya hanya kipas angin atau peralatan yang dayanya kecil misalnya. Nah, di waktu itu kondisi cuaca itu terang-terangnya atau terik matahari cukup, nah, sehingga kondisi daya yang dikeluarkan oleh panel surya itu besar dan beban kita kecil, sehingga ada kelebihan. Nah, kelebihan itu bisa kita jual ke PLN atau kita distribusikan ke PLN atau kita ekspor namanya. Gitu ya. Nah, apabila kondisinya sebaliknya, ketika panel surya kita itu dalam kondisi yang dayanya kurang atau mengeluarkan daya yang kecil karena kondisi cuaca itu misalnya lagi mendung, sedangkan beban kita itu perlu konsumsi daya yang besar, contohnya lampu nyala, AC nyala, terus kondisi cuaca kurang. Nah, maka dari itu kita perlu bantuan dari PLN. Jadi PLN yang akan mengcover kekurangannya. Nah, itu bisa kita katakan di sini impor. Gitu ya. Jadi ada ekspor ke PLN, kita jual, juga impor ketika kita itu kekurangan. Kelebihan kita jual, kekurangan kita minta dari PLN. Nah, jadi kita harus memasang KWH meter, itu bukan KWH meter yang biasa, yaitu yang kita gunakan pada umumnya, tidak. Tapi KWH meter ekspor impor, yang dia itu bisa dari PLN ke rumah kita, dari rumah kita ke PLN distribusinya. Nah, jadi ada ekspor, ada impor. Nah, jadi itu KWH-nya khusus. Nah, jadi seperti itu ya. Itu bedanya. Oke. Nah, jadi sekian informasi dari panel surya ya. Jadi semoga semua bisa mengenal panel surya itu dengan baik. Sudah punya gambaran bagaimana mengaplikasikannya di rumah, baik dari off-grid atau on-grid. Dan sudah bisa memahami bahwa ketika ada solar cell ini fungsinya apa sih gitu ya. Terus parameternya apa yang mempengaruhi daya keluaran dari panel surya gitu ya. Juga kita juga harus paham ketika kita itu ingin mengaplikasikannya di rumah seperti apa. Nah, karena panel surya itu DC, maka kita butuh inverter untuk merubahnya menjadi AC sehingga beban-beban yang ada di rumah yang semuanya itu adalah AC itu bisa langsung di supply. Nah, misalnya seperti itu. Oke, semoga apa yang saya informasikan ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, maka silakan ditulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.